Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Mari kita lanjutkan tema kita yang terdahulu, al-khalwatu, khalwat mengasingkan diri dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini masuk kamar, memusatkan diri, tidak berbicara, dan dia selalu memusatkan diri kepada Allah dalam rangka ibadah. Ini untuk juga mengendalikan nafsu amarah, agar nafsu amarah ini bisa dikendalikan, agar tumbuh rasa ikhlas, rasa tawadu, dan meningkat ketakwaan kita dalam rangka halwat tersebut. Mari kita lanjutkan. Walil khalwati bitahakkaki hakikatin nafsi, lianna hakikatan nafsi fil hakikati bizatil qudusati, bizatil muqaddisati, wa bizatis syarifati. Walil khalwati, dan untuk khalwat. Khalwat itu bitahakkaki bihakikatin nafsi, mencapai sebenar-benar diri. Jadi bagaimana kita agar bisa mencapai sebenar-benar diri kita. Sebenar-benar diri kita adalah Nur Muhammad. Maka kita mengembalikan diri kita kepada asal diri. Asal diri kita adalah Nur Muhammad. Kita memasrahkan diri kita. Artinya tidak ada lagi, yang ada adalah Nur Muhammad. Maka makam kita, kedudukan kita adalah di Nur Muhammad. Tentu melalui sebuah musyahadah, melalui sebuah istighraq, latihan. Tutup mulut, pajamkan mata, tarik napas. Barangkali setiap malam 1/4 jam minimal, setiap malam itu 15 menit, pusatkan diri kepada Allah, hanya Allah. Jadi terpusat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa jasmani dan rohaninya ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad saja yang beribadah kepada Allah. Yakin bahwa jasmani yang bisa diraba dan rohaninya ini adalah Nur Muhammad yang melakukan ibadah. Selama khalwat itu terpusat dirinya, tidak mengingat lagi urusan-urusan dunia. Begitu. Lianna hakikatan nafsi, karena hakikat diri, sebenar-benarnya diri, bil hakikat ini, dalam hakikatnya, pada hakikatnya. Jadi sebenar-benar diri kita ini pada hakikatnya bizatil muqaddasah, adalah diri yang mulia. Siapa diri yang mulia? Artinya dengan diri yang mulia, bizatil muqaddasah, dengan diri yang mulia ini Allah. Li'annal hakikatan nafsi, sebenarnya hakikat diri kita ini, sebenarnya diri kita ini, bil hakikati, pada hakikatnya, bizatil muqaddasati, dengan diri yang mulia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bizatis syarifati, dengan diri yang mulia, bizatil muqaddasati, dengan diri yang suci, maksudnya bukan diri yang mulia ya. Artinya li'anna hakikatan nafsi, karena sebenar-benarnya diri atau hakikat diri, fil hakikati, pada hakikatnya, bizatil muqaddasati, pada diri yang suci, bizatil muqaddasati, pada diri yang suci, yakni Allah. Jadi Allah itu zatul muqaddasiyah, diri yang suci, yakni Allah. Kalau Nabi Muhammad itu zatul syarifah, diri yang mulia. Diri yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam, karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mazhurun, tampak. Di mana tampaknya Nur Muhammad itu adalah, tampaknya liwujudihi, bagi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka melalui Nur Muhammad inilah Allah bisa mazhar, Allah bisa tampak. Tapi yang tampak itu adalah namanya. Yang namanya Allah itu bila sautin wala harfin, tidak ada suara dan tidak ada hurufnya. Kalau masih ada, itu tetap sifat. Bagaimanapun tetap sifat. Karena sudah dijelaskan, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah tentang khalqi, ciptaan. Kita hanya berpikir, pengetahuan kita sampai tentang ciptaan, tentang sifat, tentang nama. Bagaimanapun yang kita bicarakan dalam keilmuan tasawuf itu tetap sampai nama saja. Tetap masih nama dan sifat pembicaraan, karena ada huruf, ada suara. Bila sautin wala harfin, jadi tidak ada suara dan tidak ada huruf.
Jadi yang namanya Allah itu adalah wujudul hakiki, wujud yang sebenarnya laisa kamislihi syai'un, tidak bisa dibuat perumpamaan dengan sesuatu apapun. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpamanya dengan barang sesuatu. Nah itu. Artinya Allah itu juga nama. Nur itu juga nama. Nur Muhammad itu adalah yang Allah ciptakan. Dari Nur Muhammad lah terciptanya alam semesta beserta isinya. Maka asal diri kita ini adalah Nur Muhammad. Kita kembalikan diri kita kepada Nur Muhammad. Bagaimana agar kita dekat dengan Allah, maka ikutlah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad lah yang paling dekat. Tidak ada lagi yang paling dekat selain Nur Muhammad. Kada ada lagi yang paling parah selain Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad lah yang paling parah. Kalau kita mau parah, mau dekat, maka umpatlah Nur Muhammad. Maka harus latihan meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Termasuk musyahadah, pandangan kita ini selalu Nur Muhammad saja. Kita pandang dengan hati Nur Muhammad diri kita. Kita pandang dengan akal Nur Muhammad. Pandang ke alam semesta itu juga semuanya adalah Nur Muhammad juga. Nah di sini. Lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam mazhurun. Karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mazhurun, tampak nur itu liwujudihi, bagi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mazharnya, tampaknya Allah, tajalinya Allah itu di Nur Muhammad. Di mana Allah Ta'ala tajali? Di Nur Muhammad. Jadi tajalinya Allah itu di Nur Muhammad. Wali'annahu awalun ma barazza fil alam, karena dia Nur Muhammad itu awalun, yang pertama kali. Baraza ini tampak di alam, terbit di alam. Tidak ada lagi yang pertama kali selain Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad itulah menjadi alam semesta, menjadi malaikat, menjadi ya isi alam semesta, isi langit, isi bumi. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi itu semuanya dari Nur Muhammad. Nah, makanya kita harus mengembalikan diri kita. Artinya kita wasilah kita Nur Muhammad. Jangan sampai tidak berwasilah. Karena disuruh kita itu mencari wasilah. Wabatagu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah. Kalau berdasarkan ilmu tafsir, wasilah itu hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi menurut orang ahli tasawuf, wasilah kita adalah Nur Muhammad. Wabatagu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah. Nah, kenapa kita mencari wasilah? Agar kita punya wasilah, agar kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengembalikan ya diri kita. Orang mukmin itu kembalinya orang mukmin kepada asal diri, bisa mengembalikan diri kita ini kepada asal diri kita. Artinya sebenarnya diri kita ini adalah Nur Muhammad. Jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Ini merupakan pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun. Banyak-banyak minta ridho, banyak-banyak minta halal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu maufiq ila qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.